Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Gampar Mengaji. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan yang kemarin, laron. Ada pertanyaan yang tambah lagi, bagaimana dengan bekicot? Apakah sama dengan laron atau tidak? Ini dari beberapa referensi yang ada, bisa disimpulkan bahwa hukum daripada bekicot sama dengan hukum laron. Mati ya, ada pergelaskan antara jumhur ulama dengan mazhab Malikiyah, di mana para jumhur ulama mengatakan bahwa begitu termasuk hewan yang menjijikkan sehingga haram untuk dikonsumsi. Dan pada kali ini akan saya bacakan referensi yang langsung menjurus pada begitu, juga menambahi dari beberapa referensi yang kemarin belum sempat saya sampaikan. Pertama dari kitab Hayatul Hayawan yang mengatakan bahwa begitot adalah haram untuk dikonsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halazun awada fi jawfi ambubatin hajariyatin yujadu fi sawakil bihar wa syututil anhar. Begitot membiasakan hidup di dalam tempurung yang keras, ya. Biasa ditemukan di pinggir-pinggir laut, di tepi pantai, dan wasyututil anhar, dan di pinggir sungai. Wa hadhihi dudatu takhruju min siwadaniya min jawfi tilkal anbubati sodafiyah. Dan hewan ini sejenis ulatnya. Hewan ini mengeluarkan sebagian badannya dari tempurung tersebut. Fatamshi yumnatan wa yusratan tatlubu ma'adatan tagtadibiyah. Dan berjalan ke kanan ke kiri mencari makanan. Idza hassat bilayyinin wa rutubatin in basatat ilayya. Dan ketika merasakan sesuatu yang lunak dan basah, maka akan menjulur terhadapnya. Wa idza hassat bi khushunatin aw salabatin in qabatat wa ghasat fi jawfil ambubati sadafiyah. Dan ketika merasakan dengan sesuatu yang kasar dan keras, maka akan mengkerut dan masuk di dalam tempurung tersebut. Hadaran minal muzilitisnya, dan karena khawatir terhadap sesuatu yang bisa menyakiti pada dirinya. Ila angkot wa umuhu atharimul istighfasih, dan hukumnya adalah haram karena dianggap hewan yang menjijikkan. Sedangkan dari golongan mazhab Malikiyah, dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad su'ila Malikun an syai'in yakunu fil maghribi yuqalu lahu al-haluzun. Imam Malik pernah ditanya tentang suatu hewan yang pada di tanah Maghrib yang disebut dengan nama al-halazun atau begitot, ya. Yakunu fis sahari, yang biasa hidup di lapangan. Yata'alaqu bis syajar. Ayukalu qala arahu mislal jarati ma ukhidha min hayyan fasulika awsuya fala arabi aklihi ba'san ma wujida minhu mayitan fala yukalu. Jadi beliau mengatakan bahwa bekicot itu sama hukumnya dengan belalang. Jadi yang masih diambil dalam keadaan hidup kemudian disembelih, direbus atau dibakar dengan membaca basmalah, maka fala arabi aklihi ba'san, maka tidak apa-apa untuk dimakan. Wa ma wujida minhu mayitan fala yukalu. Dan sesuatu yang ditemukan dalam keadaan mati, maka tidak boleh untuk dimakan. Tambahan referensi dari kitab Mausu'ah al-Fiqhiyal Aqlul Hasyarat. Lil fuqaha'i fi aqlil hasyarati ittijahani. Memiliki dua pandangan para ulama. Al-ittijahul awal wa hurmatu aqli jamil hasyarat istikhbasiyah wa nufur tiba'iyah salima minha. Wa bitanjil fi sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharrimu alaihimul khaba'ith. Wa hadha madhabul Hanafiyah wasyafi'iyah wal Hanabilah. Jadi itu termasuk mazhabnya jumhur ulama, golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menanyakan bahwa haram memakan jenis-jenis serangga, termasuk juga begitu. Jangan masa Malikiyah
memperbolehkan, menghalalkan dengan syarat disembelih. Sedangkan untuk hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya, maka cukup membunuh dengan cara apapun, yang penting dengan membaca basmalah. Ya. Walhasil kesimpulan dari pembahasan naron juga begitu, bahwa jumhur ulama mengatakan haram untuk dikonsumsi karena termasuk hewan yang dianggap menjijikan, sedangkan mazhab Malikiyah mengatakan halal untuk dikonsumsi. Maka sikap kita semacam ini, kalau ada perkhilafan, ya, maka ya kita pakai kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun, bahwa keluar daripada perkhilafan itu disunahkan. Terlebih lagi, ini adalah jumhurul ulama dengan mazhab Malikiyah, maka sebaiknya kita mengikuti jumhurul ulama. Karena kalau kita makan misal hijau atau laron, maka kita kan masih ada keraguan, ya, masih ada kebimbangan dalam hati kita, iki halal apa gak. Dengan Nabi, ma yari buka ilama la yari buka. Jadi tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu dan beralihlah pada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Nah, terlebih ini adalah masalah makanan yang para ulama mengatakan sangat penting untuk menjaga makanan, karena termasuk warok walaika bil wara yang muharramat wa syubhat fa inal wara malakud dini wallazi alaihil madaru indal ulama'il amilina. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min suddin fannar aulabi. Dan tadi Nabi bersabda, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka fannaru aulabi, maka neraka ya, akan lebih layak untuknya. Dalam kitab Risatul Mu'awana Sidi Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan wa'lam anna alladhi yatanawalul harama wa syubhata qala ay wafaqa li fi'lil amali salih wa in wufiqa lahu zahiran fala budda an ya'rida lahu min al-afati al-batinah ma yusidu alaihi kal ujbi wa riya. Jadi ketahuilah bahwa orang yang memakan perkara yang haram, maka sedikit akan diberi taufik untuk beramal soleh. Seandainya ia diberi taufik untuk beramal yang soleh, maka pasti nanti akan ada sesuatu yang bisa merusak amal-amal soleh tersebut, seperti riya, ujub, dan lain sebagainya. Wa ala kulli hal falladhi yakul harama mal mardudun alaih li'anna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Maka dalam setiap keadaan bahwa orang yang memakan perkara yang haram, maka amalnya ditolak. Karena apa? Li'anna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Karena Allah adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Para ulama mengatakan kul ma syi'ta famisluhu ta'mal. Makanlah semaumu, maka dengan sepertinya kamu akan beramal. Dalam arti kalau kita memakan sesuatu yang thayyibat, yang halal, maka yang akan keluar dari diri kita, amal-amal yang akan nampak pada kita adalah amal-amal yang thayyibat, yang soleh, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika kita makan makanan yang khaba'is, makanan yang diharamkan oleh Allah, maka juga yang akan nampak amal-amal kita juga akan amal-amal yang khaba'is, amal-amal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga manfaat, semoga kita semuanya diberi rezeki yang halal barokah, ya, manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.